Bab 481, ini adalah penghinaan bagi gaya saya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Para penyelamat yang muncul itu tidak memiliki kondisi kultivasi yang lemah. Faktanya, seorang pria berjubah putih, yang menghunus pedang panjang, memiliki kondisi kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada pemimpin suku ras kuno itu. Dilihat dari penampilannya, operasi ini seharusnya berjalan cukup lancar. Namun, Lin Fan waspada terhadap satu hal. Jika suku ras kuno terbunuh setiap kali beberapa orang naik, bukankah itu terlalu palsu? Tapi ada yang aneh. Tidak peduli seberapa bodohnya suku ras kuno itu, mereka tidak mungkin membiarkan ribuan ras di luar sana berhasil setiap saat, kan? Lin Fan mengamati dari kegelapan, mengamati pemandangan dengan saksama. Suku ras kuno tampaknya sangat tenang. Lin Fan mengamati ekspresi di wajah mereka. Itu sangat berbeda dari keterkejutan yang mereka tunjukkan ketika dia sendiri diselamatkan saat itu. Mereka tampak sangat santai, seolah-olah semuanya berada di bawah kendali mereka. Aku kenal orang itu. Dia Bai Yichen dari dunia pedang. Dia benar-benar kuat. Dia makhluk surgawi biru dengan kultivasi penuh. Xia Zehua mengomentari pemandangan di hadapannya. Lin Fan membuka daftar buronan dan memeriksanya. Dan memang, dia terkejut sejenak dengan peringkat orang ini. Meskipun tidak terlalu jauh di depan, dia masih di antara 600.000 plus. Membandingkan peringkatnya sendiri, yang mencapai puluhan juta, dia tidak dapat mengalahkan orang ini. Sepertinya kita tidak punya andil lagi dalam hal ini. Bai Yichen itu memiliki keterampilan pedang yang tak tertandingi. Bahkan, dia bahkan terkenal di antara orang-orang dari ras pedang. Kakak Lin, haruskah kita mundur sekarang atau terus menonton? Mu Liang bertanya. Petik 2. Menonton, Lin Fan sedikit tidak senang dengan komentar itu. Terkenal, ketika Yang Mulia menjadi lebih kuat, namanya pasti akan bergema di seluruh dunia ini. Saat itu, dia akan jauh lebih terkenal daripada orang ini di sini. Meskipun orang-orang yang telah naik itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka secara alami bersemangat melihat bagaimana bantuan telah tiba untuk mereka. Merasakan aura yang dipancarkan oleh orang-orang ini, bahkan jantung mereka berdebar kencang. Mereka adalah penguasa dunia bawah mereka sendiri. Karena itu, mereka secara alami sombong. Namun, merasakan betapa lebih kuatnya setiap orang yang datang untuk menyelamatkan mereka, mereka juga merasa sedikit sedih. Mereka bertarung. Mu Liang tersentak. Pisau tajam di tangan Bai Yichen berkilauan dengan cahaya terang saat pedangnya yang tak tertandingi akan mengiris langit dan bumi. Faktanya, itu berada pada level yang sama sekali baru bahkan dibandingkan dengan pedang Lin Fan. Itu tidak masuk akal, melihat bagaimana ras lain mengalami masa-masa mudah dalam mengalahkan suku ras kuno, Lin Fan bahkan lebih bingung. Tentu saja, itu bukan karena Lin Fan tidak ingin suku ras kuno disingkirkan. Tapi, bukankah semuanya berjalan terlalu lancar? Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Apakah suku ras kuno itu benar-benar bodoh alih-alih hanya bertindak? SHING. Tiba-tiba, seluruh langit bergema sejenak. Bahkan Lin Fan dan yang lainnya merasakan aura ini. Itu di sini, Lin Fan mengerutkan kening. Memang, seperti yang dia duga, ras kuno pasti telah mempersiapkan sesuatu kali ini. Langit di kejauhan mulai menggelap secara bertahap saat awan kelabu menutupi seluruh stratosfer. Di antara awan hitam pekat itu, sebuah retakan mulai muncul. Ini adalah aura yang tak henti-hentinya dan sunyi yang melonjak keluar dari dalam awan yang gelap itu. Sebuah dentang bel yang keras bergema di seluruh langit. Hahaha, kalian akhirnya datang juga. Aku sudah menunggu lama sekali. Sosok hitam pekat muncul dari dalam retakan itu. Suku ras kuno yang muncul ini jauh lebih kuat daripada yang lain yang hadir. Teriakannya menyebabkan setiap makhluk yang ditangkap berdarah dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka, sambil menghancurkan semangat mereka. Kuat sekali. Bahkan dari kejauhan, Lin Fan bisa merasakan darahnya mulai terpompa. Ini benar-benar tragedi. Lin Fan mendesah. Sepertinya orang-orang itu harus mempertaruhkan nyawa mereka di sini sekarang. Keadaan kultivasi tingkat rendah surgawi yang terpencil. Ini adalah keadaan kultivasi di mana Lin Fan tidak menemukan nyali untuk mencobanya. Perbedaannya begitu besar sehingga mungkin tidak ada peluang sama sekali. Dunia Xuan Huang tidak dapat dianggap sebagai ukuran yang baik tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja di dunia Sein kuno. Di dunia Xuan Huang,
Tidak peduli seberapa kuat kekuatan langit dan bumi, mereka bahkan hanya 1% dari yang ada di dunia Sein kuno. Sudah menjadi keajaiban yang menggemparkan bahwa Lin Fan dapat mengalahkan binatang buas di atas tingkat kultivasinya. Namun, untuk menantang seseorang yang 3 tingkat kultivasinya di atas dirinya, itu adalah mimpi yang bodoh. Melihat adegan langsung, wajah Bai Yichen berubah. Dia tidak menyangka Tribunus dari ras kuno akan datang kali ini. Faktanya, kekuatan Tribunus ini lebih tinggi dari miliknya. Semuanya, silakan mundur dulu. Wajah Bai Yichen yang tegas menunjukkan ekspresi khawatir. Pedang akan terpancar dari pedang hijau 7 Qi di tangannya, menyegel seluruh area di belakangnya. Bai Yichen dari ras pedang, kau telah berdosa besar karena membantai banyak sekali anggota suku ras kuno. Tak kusangka kau berani muncul begitu berani sekali lagi. Kau hanya mencari kematian. Tribunus ras kuno melangkah maju. Namun, satu langkah itu menyebabkan sejumlah besar energi meledak. Kita sudah mengepung seluruh tempat ini. Tak seorang pun dari kalian akan bermimpi untuk pergi. Tiba-tiba, ledakan keras meledak di dalam lembah. Sejumlah besar anggota suku ras kuno mengepung lembah, membentuk formasi bersarang. Para makhluk yang awalnya bersemangat itu kini jatuh putus asa saat melihat bagaimana situasi itu terungkap. Meskipun hati mereka jauh dari lemah, secercah harapan terakhir yang muncul tampaknya padam saat ini. Mereka tahu bahwa tidak ada hal baik yang pasti akan terjadi jika mereka jatuh ke tangan orang yang gelap gulita dan mengerikan ini. Kakak Lin, ayo cepat pergi. Tidak mungkin kita bisa menyelamatkan situasi ini lagi. Kehadiran para anggota suku kuno ini telah sepenuhnya meredam suasana hati Mu Liang yang awalnya bersemangat. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika ada yang maju sekarang, mereka tidak akan disebut pahlawan. Mereka akan disebut orang terbelakang. Saudara Lin, benar-benar tidak ada harapan lagi bagi mereka. Xia Zehua menambahkan, Lin Fan memang menerima kata-kata anggota kelompok yang saleh itu ke dalam hatinya. Namun, ada sensasi yang tak terlukiskan yang terbentuk di hatinya terhadap pemandangan yang sedang berlangsung. Namun terlepas dari sensasi ini, praktis tidak ada harapan mengingat kekuatannya saat ini. Maju terus sama saja dengan melemparkan dirinya sendiri menuju kematian. Kebenaran, kata terkutuk ini, kenapa begitu aneh? Lin Fan bertanya-tanya bajingan mana yang muncul dengan kata ini. Di dunia Xuan Huang, Yang Mulia adalah seorang pemuda baik hati yang akan meminjamkan bantuannya untuk segala bentuk keluhan yang ditemuinya. Saat dia menghadapi situasi di mana seseorang menindas orang lain, dia pasti akan turun tangan dan mengalahkan keyakinan semua orang dengan keangkuhannya. Namun, jika dia mengabaikan situasi saat ini, itu akan menjadi penghinaan yang sangat besar bagi gayanya. Namun, bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka? Ini adalah pertanyaan yang mengganggu Lin Fan saat ini. Di medan perang, Bai Yichen hanya berjuang sambil bertahan terus-menerus. Sementara kebanyakan orang akan setuju bahwa ahli pedang memiliki aura superioritas mereka sendiri, sungguh menyedihkan bagi Bai Yichen ini untuk menerima tamparan keras di wajahnya seperti ini tepat setelah dia muncul. Saudara Lin, mari kita mundur. Seorang pria terhormat menunggu waktu untuk membalas dendam. Suatu hari nanti, kita pasti akan mendapatkan orang-orang suku kuno ini. Namun saat ini, kekuatan kita memang di bawah mereka. Mundur bukanlah tindakan pengecut, tetapi langkah strategis untuk mempertahankan kekuatan kita. Melihat bagaimana Lin Fan masih bimbang di tempat, Xia Zehua berkata menghibur, berpikir bahwa dilema Lin Fan adalah karena kesombongan. Benar sekali, Saudara Lin. Pemimpin itu benar. Kita semua tahu bahwa Anda tidak takut mati, tetapi perbedaan kekuatannya benar-benar terlalu besar. Bahkan jika kita maju sekarang, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Mu Liang melanjutkan, diam, Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ini adalah kesempatan berharga tepat di depan matanya. Seperti kata pepatah, keberuntungan berpihak pada yang berani. Jika dia melewatkan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lain untuk itu. Benar sekali, tiba-tiba, mata Lin Fan berbinar. Dia telah memikirkan strategi yang bagus. Bahkan, dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bab 482, terlalu tak tahu malu dan tercela. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Mengingat situasi saat ini, bahaya mengintai di segala arah. Satu langkah salah dan mereka dapat dengan mudah ditebas.
Dengan satu gerakan, makhluk ras kuno surgawi yang terpencil ini dapat dengan mudah mengirisnya menjadi 7-8 bagian. Namun tentu saja, jika dia ingin membunuh Lin Fan, itu akan menjadi cerita lain untuk diceritakan sama sekali. Kelahiran kembali Blood Sea melalui darah bukanlah lelucon. Selama seseorang memiliki setetes darah yang dipadukan dengan kekuatan hidup yang cukup, seseorang dapat hidup kembali tanpa batas waktu. Sementara pohon parasol mistis belum mencapai tahap kedewasaan, kekuatan hidup yang disediakan olehnya lebih dari cukup bagi Lin Fan untuk hidup kembali beberapa kali. Saudara Lin, apa yang coba kamu lakukan? Xia Zehua tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan gugup setelah menyadari ada yang tidak beres dengan Lin Fan. Saudara Lin, jangan bilang padaku bahwa kamu memendam pikiran untuk menyelamatkan mereka. Itu bunuh diri yang nyata. Saudara Xia, izinkan saya bertanya ini. Suku ras kuno memiliki aura bawaan yang menekan binatang buas kuno. Apakah ini berarti bahwa semua binatang buas kuno tidak akan pernah menyerang suku ras kuno manapun? Lin Fan bertanya, tidak juga. Jika itu adalah binatang buas tingkat tinggi, penekanan aura bawaan suku ras kuno akan berhenti bekerja. Mengapa Anda bertanya itu? Apakah ada masalah? Xia Zehua menjawab. Lin Fan menghela napas lega dalam hatinya saat mendengarnya. Jika memang begitu, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak mengklarifikasi ini sebelumnya dan keadaan menjadi kacau di kemudian hari, itu akan sangat tragis. Saudara Lin, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Dengarkan saja saran saya, jangan gegabah. Xia Zehua melanjutkan. Lin Fan melambaikan tangannya dan mendongakkan kepalanya dengan tegas. Saudara Xia, Anda tidak perlu mengatakan apapun lagi tentang masalah ini. Sejak manusia lahir, mereka ditakdirkan untuk mati. Namun, izinkan saya mempertahankan hati yang setia yang bersinar di halaman sejarah. Sekarang orang-orang ini sangat membutuhkan bantuan. Izinkan saya menjadi orang yang membantu mereka. Saudara Lin, mengapa saya tidak dapat memahami apapun yang Anda bicarakan? Apa maksud hati yang setia dan sejarah? Xia Zehua menjawab dengan tergesa-gesa. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan bunuh diri. Tepat saat itu, Mu Liang, yang telah menundukkan kepalanya sambil berpikir keras, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak tegas, pemimpin. Saya dapat memahami apa yang ingin dikatakan oleh Kakak Lin. Kakak Lin, Anda benar. Saya akan mengikuti Anda. Baiklah, baiklah. Jangan hanya ikut bersenang-senang. Saya baru saja memikirkan rencana yang bagus. Kalian semua tinggallah di sini dengan patuh. Lin Fan tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan badut-badut ini. Tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu hanya akan didengar oleh orang lain. Jika dia terus membuang waktu di sini, dia tidak tahu apakah orang-orang itu bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah, berhenti bicara dan dengarkan perintahku. Lin Fan melambaikan tangannya, menyadari ada sesuatu yang tidak beres di depannya, dia segera melesat maju. Kakak Lin. Di medan perang, Bai Yichen dipenuhi dengan luka-luka saat ini. Namun dengan langkahnya yang lincah, dia berhasil menghindari beberapa serangan fatal. Dalam duel antara makhluk surgawi biru yang berkultivasi penuh dan makhluk surgawi tingkat rendah yang terpencil, Bai Yichen sudah pantas untuk bertahan selama ini. Anggota ras pedang sangat ganas dalam serangan mereka tetapi lemah dalam pertahanan mereka. Satu-satunya alasan mengapa Bai Yichen masih bertahan melawan makhluk surgawi yang terpencil ini adalah karena dia telah berhasil menggabungkan seni serangan dan pertahanannya bersama-sama. Namun, bahkan saat itu, situasinya kritis saat ini. Bai Yichen, satu-satunya takdir yang menantimu karena melawan ras kuno adalah kematian. Dewa surgawi yang terkutuk itu menertawakan Bai Yichen yang terluka parah. Bai Yichen menatap tajam ke arah tribunus ras kuno ini. Bahkan jika kau membunuhku, ada jutaan kawan kita yang akan melawan ras kuno sampai akhir. Semua makhluk ras lain yang mengikuti Bai Yichen ke sini kini ditekan oleh anggota suku ras kuno lainnya. Makhluk-makhluk yang telah naik pangkat yang terperangkap di dalam kurungan itu telah kehilangan setiap harapan terakhir. Semuanya telah berakhir, tidak ada jalan keluar dari ini. Mereka akhirnya memahami situasinya. Kembali ke dunia bawah mereka adalah makhluk kuat yang telah menguasai dunia mereka. Namun setelah naik pangkat, mereka akhirnya menyadari bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Bai Yichen,
Aku akan menggantung tubuhmu di pangkalan ras kuno sehingga semua orang akan tahu konsekuensi dari bermain-main dengan ras kuno. Mata Tribunus ras kuno berbinar. Seperti topan, auranya tiba-tiba naik dan melingkari sekelilingnya. Bai Yichen berjuang untuk bertahan. Meskipun dia tahu bahwa satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian, dia tidak takut. Dia akan berjuang sampai tetes darah terakhirnya. Berhenti. Tiba-tiba, Lin Fan muncul di kejauhan dan bergegas menuju Tribunus ras kuno. Lin Fan membawa tubuh Raja berkepala 3. Saat ini, dia mempercayakan semua harapannya pada ini. Apakah semuanya berhasil atau tidak akan tergantung pada ini sekarang. Melihat seseorang yang baru datang, Tribunus ras kuno itu bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini, apakah ini salah satu kaki tangan Bai Yichen. Namun, itu tidak terlalu penting. Apakah dia kaki tangan atau bukan, selama dia melangkah lebih jauh, satu-satunya hasil yang menantinya adalah kematian juga. Bai Yichen menatap sosok yang sedang menuju ke sana dengan kebingungan total. Siapakah orang ini? Siapakah kamu? Tribunus ras kuno bertanya dengan samar. Lin Fan melihat ke kejauhan. Segalanya tampak tenang antara langit dan bumi, tanpa keributan apapun. Dengan itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Apakah semua yang dikatakan tentang garis keturunan bangsawan ras kuno hanyalah rumor? Namun, pada saat kritis ini, dia harus tetap tenang dan tidak goyah. Oh, saya seorang juru masak. Lin Fan menjawab dengan tenang. Namun, perhatiannya tertuju pada langit yang jauh. Juru masak. Tribunus ras kuno benar-benar bingung. Apa maksud orang ini? Benar, saya perhatikan kalian tampak lapar. Karena itu, saya telah menyiapkan makanan untuk kalian. Lin Fan melemparkan mayat raja berkepala 3 itu ke Tribunus. Dubrak. Mendarat di tanah, tubuh raksasa raja berkepala 3 itu jatuh dengan bunyi dentuman keras. Tribunus itu mengamati tubuh binatang buas itu sebelum menatap Lin Fan dengan tajam dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Melihat ketika Tribunus itu tampak siap menyerang kapan saja, Lin Fan menjawab dengan tergesa-gesa, aku adalah seorang pemuda yang sangat menghormati ras kuno. Keinginanku yang terbesar adalah bergabung dengan ras kuno sebagai salah satu anggota sukumu sehingga aku bisa menjadi seseorang yang terhormat seperti dirimu. Hati Lin Fan menjadi gelisah. Ayah atau ibu tua raja berkepala 3. Seseorang, siapa saja, tolong datang. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata ini, Tribunus tertawa terbahak-bahak. Pengkhianat. Melihat Lin Fan, wajah Bai Yichen dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka akan menemukan seseorang di sini yang tiba-tiba mengkhianati mereka dan berpihak pada ras kuno. Orang bijak tahu keadaannya. Lihatlah penguasa ras kuno yang hebat dan mengesankan ini yang memiliki pesona seperti itu. Betapa cemerlangnya dia. Lin Fan harus menahan muntahnya sambil mengucapkan kata-kata yang membuat ngeri itu. Namun, itu semua demi menyelamatkan orang-orang ini. Hahaha, bagus. Ayo, lanjutkan. Ini adalah pertama kalinya Tribunus ini mendengar seseorang mengomentari dirinya sendiri seperti itu. Karena itu, hatinya diliputi kegembiraan, katakan lebih banyak dan aku pasti akan melindungimu. Saat itu, langit di kejauhan mulai menggelap secara bertahap. Suara keras melonjak seolah-olah banyak binatang buas berlarian merajalela. Siapa itu? Siapa yang telah membunuh anakku? Tiba-tiba, sosok raksasa turun dari langit. Seorang raja berkepala 3 raksasa yang tingginya sekitar beberapa ribu kaki muncul tepat di hadapan Lin Fan. Sosok yang menjulang tinggi ini juga membuat Lin Fan membeku di tempat. Bukankah ini terlalu kuat? Siapa yang telah membunuh anakku? Raja berkepala 3 itu berteriak marah sekali lagi. Itu dia, makhluk ras kuno ini adalah yang telah membunuh anakmu. Tiba-tiba, Lin Fan mengarahkan jarinya ke Tribunus dan berteriak. Keenam pupil emas raksasa dari Raja berkepala 3 itu terpaku pada manusia ini sekarang. Oh Raja berkepala 3 yang agung, aku datang bersama semua kawan dari berbagai ras untuk membalas dendam atas putramu. Ras kuno ini sangat keji. Tak disangka mereka akan memenggal ketiga kepala putramu. Bahkan, mereka akan memanggang tubuh putramu sebelum memakannya. Tangisan terakhir yang diucapkan putramu saat ia meninggal sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Bahkan, hati kami semua hancur saat itu juga. Lin Fan menyeka butiran air mata yang mengalir dari ujung matanya saat ia menjelaskan dengan sedih.
Kamu, wajah Tribunus Ras kuno berubah saat ia melihat orang yang baru saja memujinya ke surga itu segera berpindah pihak. Tidak, jangan coba-coba menyangkal. Tidak, Raja berkepala tiga yang agung. Bangsa kuno terkutuk ini benar-benar lebih buruk daripada binatang buas manapun di luar sana. Dia berkata bahwa putramu bukanlah satu-satunya yang ingin dia makan. Dia bahkan berkata bahwa dia akan memakan ibu dan ayahmu yang sudah tua. Bahkan, dia ingin mengirim prajurit ras kunonya untuk menghancurkan istrimu yang cantik itu. Cukup, Raja berkepala tiga itu berteriak marah. Sekarang, pupil emas itu terbakar dengan api yang mengamuk. Ras kuno, ras Raja berkepala tiga selalu berpikir netral terhadap kalian. Tapi untuk berpikir bahwa kalian tidak hanya membunuh anakku, tetapi juga memikirkan permainan untuk MEMPERMUKAKAN istriku. Aku akan membunuhmu. Raja berkepala tiga itu melolong marah saat dia menyerang ke arah Tribunus. Ini salah paham. Wajah Tribunus benar-benar tercengang sekarang. Sejak kapan dia membunuh putra pihak lain? Tapi semuanya sudah terlambat. Cakar Raja berkepala tiga itu sudah menyerang bab 483, kombinasi sempurna keberanian dan kebijaksanaan. Siapa yang kamu bicarakan? Penerjemah, lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bam, cakar tunggal itu merobek kekosongan, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Bahkan saat dia membalas pukulannya, Tribunus Ras kuno itu terlempar kembali sejauh beberapa ribu kaki. Raja berkepala tiga, jangan berani-beraninya kau bertindak berlebihan. Apakah kau mencoba berperang melawan ras kuno? Tribunus Ras kuno tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini saat dia melolong ke langit. Bajingan terkutuk ini, beraninya dia menabur benih perselisihan. Apakah kau benar-benar berpikir ras Raja berkepala tiga harus takut pada ras kuno? Apakah kau pikir kita lemah hanya karena yang terhebat dari jenis kita telah jatuh? Tubuh raksasa Raja berkepala tiga ini menutupi seluruh langit. Dibandingkan dengan yang dibunuh Lin Fan, ini jelas jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, kekuatannya melampaui surga. PSHEW. Tiga kepala Raja berkepala tiga itu melolong liar. Para prajurit ras kuno yang telah bergegas maju itu terhantam oleh pukulan sonik yang dihasilkan oleh lolongan-lolongan ini. Mereka langsung hancur menjadi debu. Bravo, Raja berkepala tiga yang agung. Lin Fan menepuk tangannya dan menyemangatinya, beritahu orang ini bahwa ras Raja berkepala tiga masih memiliki martabat. Mereka bukan pengecut yang seharusnya dibunuh seperti babi. Raung, Raja berkepala tiga itu melotot ke arah Lin Fan sambil berteriak, manusia. Aku akan berurusan denganmu nanti. PSHEW. Dengan itu, Raja berkepala tiga itu melesat ke kejauhan, mengejar Tribunus Ras kuno. Melihat pandangan belakang Raja berkepala tiga yang menjauh, Lin Fan mengangkat jari tengahnya, persetan denganmu. Jangan biarkan Yang Mulia memanfaatkan kesempatan itu atau aku pasti akan menghancurkan ketiga kepala anjingmu. Boom, boom, serangkaian ledakan yang mengguncang bumi menggelegar di seluruh dunia. Beraninya kau membunuh anakku, ras kuno. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Kekuatan Raja berkepala tiga itu melampaui dunia ini. Tidak ada yang bisa menahan cakar tunggalnya itu. Bahkan Tribunus Ras kuno itu mundur karena kalah setelah setiap serangan. Bahkan, dia berteriak balik, beraninya kau bertindak berlebihan, kau Raja berkepala tiga terkutuk. Setelah aku membunuhmu, aku akan memastikan untuk membunuh seluruh rasmu. Bahkan, aku akan menyuruh semua anak buahku dari ras kuno menghancurkan istrimu. Raung, jadi, kau memiliki pikiran itu di kepalamu. Aku akan membunuhmu. Raja berkepala tiga itu melolong marah dan mulai bertukar pukulan dengan Tribunus sekali lagi. Menyaksikan pertempuran yang menghancurkan ini dari kejauhan, Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya kecerdasan Tribunus Ras kuno cukup terbatas. Itu hanya jebakan untuk menjebaknya pada awalnya. Tidak disangka dia akan terus mengejek dan mengakui kebohongan itu. Saya Lin Fan dari ras manusia. Semua yang saya katakan sebelumnya hanyalah kebohongan tipu daya yang menyihir. Tolong jangan pedulikan mereka. Sekarang situasinya kritis, tolong cepatlah dan pergi bersama semua orang. Lin Fan menatap Bai Yi Chen dan berkata, Bai Yi Chen menatap manusia di depannya ini. Dia memiliki banyak emosi yang ingin dia ungkapkan. Namun, seperti yang dikatakan pihak lain, masalah ini mendesak saat ini. Selain itu, ini adalah kesempatan yang bagus. Jika mereka menunda ini,
siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di detik berikutnya. Makhluk-makhluk yang telah naik pangkat yang terperangkap di dalam kandang juga dilepaskan pada saat ini. Saudaraku, saya minta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Mohon maafkan saya, tidak disangka akan ada seseorang seperti Anda yang memiliki keberanian dan kebijaksanaan. Bai Yichen mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sangat besar. Bai Yichen menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah, itu sudah cukup. Kita selesaikan saja formalitasnya. Kita semua adalah makhluk dari ribuan ras di luar sana. Bersama-sama, kita akan melawan ras kuno. Jangan masukkan masalah seperti ini ke dalam hati. Aku punya beberapa anggota kelompok di sana. Silakan temui mereka dan pergi bersama. Lin Fan menjawab dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Bai Yichen dipenuhi dengan rasa hormat terhadap ras manusia. Tidak kusangka pria ini akan menganggap remeh ketenaran dan kemuliaan. Mengesankan, mengesankan. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Tunggu sebentar, kau tidak akan pergi bersamaku, Saudara Lin. Tidak, aku masih punya beberapa masalah yang harus diselesaikan. Silakan pergi bersama mereka terlebih dahulu. Kita akan bertemu sekali lagi jika kita cocok. Bagaimana Lin Fan bisa pergi begitu saja? Di satu sisi ada Tribunus ras kuno. Di sisi lain, ada Raja berkepala 3. Selama salah satu pihak bisa membunuh yang lain, hadiahnya pasti akan melimpah. Jika dia tidak mendapatkan apapun dari ini dan pergi begitu saja, dia akan menyia-nyiakan usaha besar yang telah dia lakukan. Cepat pergi. Begitu para prajurit ras kuno itu mulai bereaksi terhadap ini, semuanya akan menjadi rumit. Lin Fan melanjutkan. Bai Yichen tidak ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya. Baiklah. Silakan datang dan temui aku di ras pedang jika kamu punya kesempatan. Aku pasti akan sangat berterima kasih kepada Saudara Lin atas bantuan yang menyelamatkan nyawa ini. Pergi, membawa makhluk-makhluk yang telah naik bersamanya, Bai Yichen menuntun mereka ke arah yang ditunjuk Lin Fan. Melihat kepergian Bai Yichen dan yang lainnya, Lin Fan menghela napas lega. Akhirnya, sekarang setelah mereka pergi, sudah waktunya baginya untuk melepaskan potensi penuhnya. Adapun para prajurit ras kuno itu, Lin Fan tidak mau repot-repot membunuh mereka lagi. Prioritasnya sekarang adalah mengejar mereka dan memeriksa situasi di antara mereka berdua. Seperti kata pepatah, ketika para gembala bertengkar, serigalalah yang menang. Bagaimana mungkin dia menyerahkan sepotong kue besar itu demi kentang goreng kecil ini di sini? Memasuki mode siluman dan menarik kembali semua auranya, Lin Fan melesat ke kejauhan. Sekarang, semua orang dari kelompok yang saleh benar-benar bingung. Saat mereka melihat Saudara Lin mereka maju ke sana tanpa rasa takut, satu hasil muncul di benak mereka. Saudara Lin pasti akan mati di tangan ras kuno. Namun apa yang terjadi setelahnya membuat mereka semua tercengang. Bahkan, rasanya seluruh dunia telah berubah. Mereka terlalu jauh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat Raja berkepala 3 muncul, jantung mereka berdebar kencang. Tidak hanya ada ancaman dari ras kuno, sekarang ada Raja berkepala 3 yang sudah dewasa. Mereka semua tahu bahwa Lin Fan telah membunuh Raja berkepala 3, dan Raja berkepala 3 lainnya yang baru saja tiba ini jelas-jelas ada di sini untuk membalas dendam. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Seolah-olah Raja berkepala 3 itu memiliki dendam terhadap Tribunus ras kuno, mereka. Berdua tiba-tiba mulai bertarung. Setiap adegan membuat rahang mereka semakin menganga. Bai Yichen dan yang lainnya tiba di tempat Xia Zehua dan yang lainnya bersembunyi. Apakah kalian anggota kelompok Lin Fan? Wajah Bai Yichen yang dingin dan dingin itu jauh lebih lembut sekarang. Bagaimanapun, dia berdiri di hadapan anggota kelompok Lin Fan yang bijak dan pemberani itu. Tentu saja, dia harus berbicara dengan mereka dengan nada yang ramah. Benar, di mana Kakak Lin? Mu Liang bertanya. Mari kita mundur dari tempat ini terlebih dahulu. Aku akan menjelaskannya perlahan nanti. Sekelompok orang itu keluar dari area itu dengan cepat. Setelah mencapai area yang lebih aman, anggota kelompok yang saling mendengarkan penjelasan Bai Yichen. Hai, tak kusangka Kakak Lin punya keberanian seperti itu. Itu tindakan yang sangat cerdik yang dilakukannya. Memang, itu patut dihormati. Setelah mendengar semua kejadian itu, Xia Zehua tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Tapi apa yang terjadi dengan Kakak Lin? Bagaimana dia bisa terus maju sendirian dalam situasi yang berbahaya seperti itu?
Mu Liang bertanya dengan cemas. Pada saat yang sama, rasa hormatnya terhadap Lin Fan meroket ke puncak yang baru. Sambil menatap semua orang, Bai Yichen meratap, tidak kusangka ada orang dengan kecerdasan jenius seperti itu di dunia Sein kuno. Cara dia membalikkan skenario mematikan itu dengan mudah. Jika aku punya kesempatan, aku pasti harus belajar satu atau dua hal darinya. Aku hanya bisa berharap bahwa saudara Lin aman sekarang. Sementara semua orang memuji Lin Fan, dia sudah lama membuntuti mereka berdua. Lin Fan tidak berani terlalu dekat. Bagaimanapun, pertarungan itu terlalu intens. Segala sesuatu dalam radius melingkar 10 mil dari pertarungan mereka praktis hancur sebagian oleh gelombang kejut yang dipancarkan. Pada saat yang sama, Lin Fan akhirnya menyaksikan perbedaan dalam duel antara makhluk tingkat tinggi. Seperti apa keadaan surgawi yang sunyi. Dengan setiap serangan, kekosongan terkoyak, dan langit berubah warna. Bahkan dari jarak ini, dia bisa merasakan umpan balik dari bentrokan kekuatan mereka. Bab 484, aku akan mengambil lubang depan. Aku akan mengambil lubang belakang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Begitu ganas, Lin Fan menemukan bahwa seluruh tubuhnya sudah tertutup pasir. Tanah tandus di sekitarnya telah lama dibalikkan oleh duel kedua orang ini. Awan debu dan potongan lumpur yang beterbangan di seluruh tempat telah menutupi seluruh tubuh Lin Fan. Adapun Lin Fan, dia hanya menggunakan kesempatan itu untuk menyembunyikan dirinya lebih baik sambil mendekat lebih dekat. Raja berkepala 3, aku pasti harus membunuhmu hari ini. Luka yang dalam dan menyayat hati telah muncul di tubuh hitam pekat Tribunus ras kuno itu. Melalui luka itu, darah hitam berbau busuk itu terus mengalir keluar. Ras kuno, aku, Raja berkepala 3, akan melahapmu hari ini. Raja berkepala 3 itu berteriak, pupil matanya yang keemasan bersinar dengan kilatan yang mengamuk. Tersembunyi di suatu tempat di dekatnya, darah Lin Fan terpompa dari pertunjukan spektakuler ini. Benar sekali, kakak Raja berkepala 3. Begitulah caramu menamparnya. Tampar dia sampai babak belur. Ayo, kakak Tribunus ras kuno. Tunjukkan perlawanan. Pukulan itu hampir saja melubangi kakak Raja berkepala 3. Astaga, lawan, kawan. Pukul dia, tampar dia. Lin Fan tergeletak di tanah. Tangannya terkepal dan melambai di udara, memberinya semangat. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya didukung Lin Fan. Bagaimanapun, itu tidak masalah baginya. Selama kedua belah pihak terluka parah, dia pasti akan menerima hadiah yang mudah. Tapi, baik binatang purba maupun ras kuno memiliki kondisi tubuh fisik bawaan yang luar biasa. Ditambah dengan fakta bahwa keduanya memiliki kondisi kultivasi yang sama, ini benar-benar tragedi. Tapi, Lin Fan juga menghargai ini. Jika kondisi kultivasi Raja berkepala 3 lebih tinggi dari Tribunus, lalu apa yang bisa dia dapatkan dari ini? Raja berkepala 3 itu pasti akan mencakar Tribunus itu sampai mati dengan satu cakar sebelum melahapnya dan pergi begitu saja. Apa untungnya bagi Lin Fan? Itu benar. Ini sebenarnya situasi terbaik yang mungkin ada. Karena keduanya memiliki level yang sama, akan lebih baik jika mereka bisa saling melukai dengan parah. Waktu berlalu detik demi detik dan menit demi menit. Lin Fan mulai terdiam. Apa-apaan ini? Kenapa kemenangan belum diputuskan? Meskipun kedua belah pihak penuh dengan cedera, kenapa tidak ada sedikit pun kelelahan yang terlihat? Lin Fan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi tentang ini. Binatang purba dan makhluk ras purba memiliki konstitusi yang terlalu bagus. Jika itu ras lain, mereka pasti sudah lama menyerah pada luka-luka mereka sekarang, dibandingkan dengan dua orang gila ini yang pertarungannya semakin sengit seiring berjalannya waktu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Lin Fan sekarang takut akan satu hal yang mungkin terjadi. Bagaimana jika mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak dapat saling membunuh dan memutuskan untuk saling menghina sebelum pergi? Jika itu masalahnya, maka dia akan benar-benar menangis sejadi-jadinya. Lin Fan mengusap dagunya, merasa seolah-olah dia harus melakukan sesuatu untuk menambah kemeriahan duel ini. Yah, bukan berarti dia tidak bisa menggunakan Bigra, kan? Tapi masalahnya adalah aura mereka berdua terlalu kuat. Dia jelas tidak bisa cukup dekat untuk menggunakan Bigra pada mereka. Apa yang harus dia lakukan? Lin Fan sangat bingung, tidak dapat menemukan solusi yang sempurna. Hanya bergegas dan melemparkannya ke arah mereka dengan santai sebenarnya bukanlah tugas yang mustahil.
Tapi risikonya cukup tinggi. Namun, saat itu, sesuatu yang aneh terjadi di medan perang. Raja berkepala 3, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Tribunus ras kuno mendengus berat sambil melotot ke arah Raja berkepala 3 dengan marah. Aku pasti akan membunuhmu. Raja berkepala 3 itu sangat marah. Namun, Tribunus itu benar, dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Jika ini terus berlanjut, tidak ada dari mereka yang akan menang. Ras kuno adalah ras yang termasuk dalam kehendak surga. Biarkan aku memberitahumu, Raja berkepala 3. Jika kau terus melakukan omong kosong ini, kau hanya akan mendatangkan malapetaka bagi seluruh rasmu. Tribunus ras kuno ingin menghentikan pertarungan ini agar tidak berlanjut lebih lama lagi. Karena itu, dia menghentikan ancamannya. Ketiga kepala Raja berkepala 3 itu mendidih karena marah saat mereka berada di jalan buntu ini. Melihat ini, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketakutan. Tidak, melihat ini, mereka mungkin benar-benar akan segera berhenti bertarung. Tidak, ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saatnya untuk melakukan operasi. Persetan dengan bahayanya, keberuntungan berpihak pada yang berani. Paling-paling, aku hanya akan terbunuh sekali dan menunggu kebangkitan setelah kedua orang ini pergi. Setelah berpikir sejenak, Lin Fan memutuskan untuk mengambil risiko. Lin Fan memeriksa dalam penyimpanannya. Ada bigras yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini seharusnya cukup. PSHEW. Lin Fan bergegas maju dengan cara bersujud. Sekarang, Raja berkepala 3 dan Tribunus telah melanjutkan pertempuran mereka. Namun, kali ini, mereka tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Seolah-olah mereka hanya bertukar pukulan dengan santai. Pada saat Lin Fan tiba di dekat mereka berdua, keduanya tiba-tiba berhenti dengan serangan. Mereka, Raja berkepala 3, aku sudah selesai hari ini. Tapi jangan khawatir, benih dendam ini telah disemai. Aku bersumpah bahwa ras kuno pasti akan berusaha memusnahkan seluruh ras Raja berkepala 3. Tribunus ras kuno berteriak dengan kejam. Sebaiknya kau ingat ini juga. Ras Raja berkepala 3 pasti akan memburu ras kuno juga. Raja berkepala 3 juga tidak mundur. Ras Raja berkepala 3 adalah sekelompok karnivora. Namun, karena kekuatan ras kuno, mereka tidak pernah menyentuh siapapun dari ras itu. Yang mereka lakukan hanyalah membunuh semua makhluk lemah dari ribuan ras lainnya dan melahapnya. Namun, mulai hari ini, hidangan baru akan muncul di menu Raja berkepala 3. Dan nama hidangan itu adalah ras kuno. Astaga, mereka benar-benar akan menghentikan ini. Itu terlalu curang, bukan? Kedua orang ini hanya bermulut besar. Lin Fan merasakan gelombang kejengkelan melanda dirinya. Namun untungnya, dia sudah siap untuk ini. Kalian berdua sebaiknya teruskan pertarungan ini. Kalau tidak, usaha yang mulia hari ini akan sia-sia. Tepat saat Raja berkepala 3 dan Tribunus ras kuno hendak saling menghina untuk terakhir kalinya, Lin Fan tiba-tiba muncul. Bigra, maju. Sudah waktunya bagimu untuk mengeluarkan potensimu. Teriakan tiba-tiba ini membuat mereka berdua tercengang. Bam! Bigra yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kabut tebal. Melihat kabut yang semakin menipis, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Benar, hisap semuanya. Semakin banyak kalian hisap, semakin baik. HUFF. Serangkaian dengusan berat menyebar di langit. Lin Fan diliputi kegembiraan. Berhasil, Bigra sekali lagi melakukan prestasi hebat. Meskipun pemandangan yang akan terjadi nanti mungkin sedikit mengerikan, bahkan, beberapa orang mungkin akan muntah saat melihatnya, itu semua demi poin pengalaman. Selama ada poin pengalaman, Lin Fan akan menikmati bahkan adegan yang paling mengerikan sekalipun. Langit dan bumi menjadi sunyi saat bibir Lin Fan melengkung membentuk seringai. Dia mengangkat kedua tangannya dan bersorak, ayo, beraksilah, bebaskan potensi dalam tubuh kalian. Biarkan tanah mengetahui keberadaan kalian. Lin Fan melihat ke depan, diliputi kegembiraan. Namun, suaranya tiba-tiba menjadi sunyi. Dia telah menyadari sesuatu yang salah. 4 pasang mata sedang melotot padanya saat ini. Merasakan tatapan dari 4 pasang mata ini, Lin Fan merasakan sesuatu yang salah saat anusnya mengencang. Apa yang kalian lihat padaku? Ini antara kalian berdua. Lin Fan menelan ludah. Semburan udara dingin naik dari kakinya, langsung menusuk hatinya. HUFF. Desahan berat itu menggema ke seluruh dunia.
Napas yang mengepul itu juga disemprotkan ke seluruh dunia. Aku ingin lubang depannya. Raja berkepala 3 itu hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya terbakar saat ini. Rasa bencinya telah lama dikonsumsi oleh naluri duniawi ini. Aku akan mengambil lubang di BELAKANGNYA. Tribunus ras kuno itu berteriak serak. Setelah mendengar kata-kata orang-orang ini, Lin Fan menutup mulut dan anusnya secara naluriah. Dia bisa merasakan kekuatan tajam dari keempat tatapan ini. Tidak, ini bukan cara yang seharusnya dilakukan. Tolong, sambil mencengkeram anusnya, Lin Fan mulai berlari cepat bahkan sebelum menoleh ke belakang. Berhenti di sana, aku butuh pembebasan. Baik Tribunus maupun Raja berkepala 3 melolong saat mereka mengejar. TIDAAAAAK. Tolong aku tak akan pernah menggunakan BIGGRA lagi. Lin Fan berteriak ke langit dan bumi. Ini bukan cara yang seharusnya terjadi. Bab 485, tunggu saja. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Jika Lin Fan tahu bahwa ini akan menjadi seperti apa yang akan terjadi, dia tidak akan menggunakan Bigra bahkan saat dia meninggal. Dengan keadaan seperti ini, dia benar-benar bingung sekarang. Tribunus ras kuno dan Raja berkepala 3 keduanya adalah makhluk yang mengerikan. Jika tubuhnya yang lemah dan rapuh menerima perhatian dan kepedulian mereka, bukankah dia akan menjadi manusia paling tragis yang pernah muncul di dunia suci kuno? Tidak tertahankan, benar-benar tidak tertahankan, teriak Lin Fan. Langkah kakinya saat ini lebih keras dari frekuensi apapun yang bisa dicapai. Tapi kedua orang ini masih mengejarnya tanpa henti. Lolongan itu, teriakan itu, saat mereka sampai di telinganya, mereka menggelegar dengan liar. Tolong jangan mengejarku lagi. Tolong, kenapa kalian tidak bisa saling menusuk? Lin Fan tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah mencapai kondisi luar biasa dalam seni melarikan diri, ia pasti sudah lama tersungkur di punggung dan mengalami kesedihan seumur hidup. Sekarang, efek Bigra telah sepenuhnya mengalir melalui seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka kehilangan pandangan terhadap diri mereka sendiri. Namun, sakit kepala terbesar yang dialami Lin Fan saat ini adalah bahwa mereka berdua tampaknya bersikeras untuk memilikinya. Astaga, mungkinkah itu karena Yang Mulia terlalu tampan? Meskipun mereka telah kehilangan akal sehat, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terpikat oleh kecantikan Yang Mulia. Lin Fan berteriak dalam hatinya. Tanah tandus yang luas dan tak terbatas ini yang tidak mengenal batas menyebabkan Lin Fan hampir kehilangan semua harapan sepenuhnya. Tingkat kekuatan keduanya jauh lebih besar darinya. Apa yang harus dia lakukan? Bahkan jika dia terus berlari seperti itu, dia akhirnya akan ditangkap. Pada saat itu, hasilnya pasti tidak terbayangkan. Langit, bumi, Yang Mulia mengakui dosanya, tapi tolong beri dia kesempatan untuk hidup ya Tuhan. Berhenti. Tubuh raksasa Raja berkepala 3 itu menempel erat pada pengejaran itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar. Benda yang kaku di selangkangannya adalah benda yang paling menakutkan. Itu seperti pilar penusuk surga yang bertekad menusuk apapun yang menghalangi jalannya. Hentikan ibu kalian, bisakah kalian berhenti mengejar? Aku salah, oke. Lin Fan menangis sekarang. Bahkan isi perutnya yang kecil berdebar kencang karena pengejaran mereka berdua. Ya ampun, jangan berlebihan. Tiba-tiba, sesuatu yang menakutkan terjadi. Mulut Raja berkepala 3 itu meneteskan air liur kemana-mana. Dia menjulurkan lidahnya yang panjang, seolah-olah dia ingin menjilati anus Lin Fan. Pergi ke ibumu, tolong. Lin Fan mendongak ke langit dan berteriak. Dewa manapun bisa, seseorang, tolong, siapapun, tolong selamatkan aku. Namun, yang membuat Lin Fan kecewa, tidak ada seorang pun di daerah terpencil ini. Tidak peduli bagaimana dan kepada siapa dia berteriak, tidak ada jawaban. Jarak di antara mereka semakin dekat. Lidah Raja berkepala 3 yang berputar-putar itu sangat mengerikan untuk dilihat. Tidak, ini tidak bisa dilakukan. Jika aku tidak memikirkan cara yang baik, aku benar-benar akan kacau. Lin Fan menangis dalam hatinya. Ada lubang di depan. Persetan, aku akan melompat dulu dan memutuskan nanti. Lin Fan melihat sebuah lubang tepat di depannya. Lubang itu berbentuk lingkaran dan tampak seolah-olah hanya bisa memuat satu orang di dalamnya. Jika dia melompat masuk, Raja berkepala 3 dan Tribunus ras kuno seharusnya tidak bisa mengikutinya. Adapun apa yang ada di bawah,
Itulah kekhawatiran terkecil Lin Fan saat ini. Jika dia tidak ingin disetubuhi sampai mati oleh kedua orang ini, dia hanya bisa melompat masuk sekarang. Kalian berdua tunggu saja, Maitru akan kembali. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Dengan satu hentakan, dia melompat ke dalam lubang. Ahahaha. Dia tidak tahu kemana lubang sempit ini mengarah, tetapi dia bisa merasakan dirinya meluncur turun jauh ke bawah. Huff. Lin Fan menghela napas lega. Dia aman untuk sementara waktu sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan di atas sana. Raungan. Satu raungan terdengar dari atas. Sekarang setelah Yuh-Truli melarikan diri, mereka berdua di atas sana seharusnya sedang terlibat dalam pertandingan sanggama mereka sekarang. Mengenai seberapa tragis hasilnya, Lin Fan bahkan tidak tahan membayangkannya. Namun, dia tahu bahwa itu pasti akan mengerikan dan tidak manusiawi. Itu tidak benar. Apa sih yang membuat Yuh-Truli terus meluncur turun? Sekarang mereka berdua harus saling menusuk. Yuh-Truli harus mengambil kesempatan untuk memanjat kembali perlahan. Jika aku bisa memberi mereka berdua pukulan keras dengan batu bata, aku bisa menjatuhkan mereka dan memasuki puncak hidupku dari sini dan seterusnya. Lin Fan menjadi bersemangat dengan pikirannya. Itu benar, itulah caraku untuk mengacaukan mereka. Berhenti. Lin Fan merentangkan kakinya untuk menghentikan gerakan turunnya, lalu mulai memanjat kembali ke atas. Semakin dekat Lin Fan ke atas, semakin keras dia bisa mendengar teriakan keterlaluan itu. Bahkan, itu terdengar sedikit tragis juga. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Sialan, ini terlalu menggoda. Bagaimana Tribunus Raskuno menaiki tubuh raksasa raja berkepala 3 itu? Segala macam posisi yang mustahil muncul dalam pikiran Lin Fan. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Hehe, tiba-tiba, Lin Fan terkekeh. Ia menyadari bahwa ia terlalu pintar. Meskipun ia telah melalui cobaan dan kesengsaraan, ia tetap menjadi pemenang yang akan menang. Boom, arghh. Sungguh teriakan yang memilukan. Sungguh duel yang menarik. Meskipun ras kuno itu bukan manusia, mereka memiliki anatomi yang mirip dengan manusia. Mungkinkah mereka melakukan aksi seks dengan binatang di sana? Antisipasi Lin Fan tumbuh. Segera, Lin Fan tiba di pintu masuk lubang. Ia mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Ia akan keluar perlahan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Jika semuanya aman, ia akan segera memasuki mode siluman. Apa-apaan benda hitam ini? Tiba-tiba, Lin Fan melihat cahaya hitam yang bersinar disertai dengan jeritan ketakutan. Bam! Kepala Lin Fan menerima benturan keras dari kilatan cahaya hitam itu, diikuti oleh sebuah kuku raksasa yang menginjak kepalanya. Apaan sih? Tiba-tiba, satu-satunya hal yang bisa dirasakan Lin Fan adalah seluruh dunianya berputar dan kepalanya menjadi linglung. Kalian semua tunggu saja. Itulah teriakan terakhir Lin Fan saat ia terlempar jatuh ke dalam lubang sekali lagi oleh kekuatan yang luar biasa ini. Lin Fan tidak tahu kemana terowongan ini mengarah. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia terus meluncur turun. Lengkungan dan belokan. Setelah entah berapa lama, Lin Fan akhirnya terduduk. Aiyo, Lin Fan bisa merasakan pantatnya perih karena mendarat saat ia bertanya-tanya di mana ia berada. Segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita. Ia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya jika ia mengulurkan tangannya. Namun, Lin Fan tidak takut dengan kegelapan. Lagi pula, sekarang setelah tingkat kultivasinya tinggi, ia bisa menerobos hal-hal yang menyusahkan ini dan merasakan sekelilingnya. Bukankah ini hanya gua bawah tanah? Hati Lin Fan menjadi bingung saat ia mengamati sekelilingnya. Apa ini? Dia melihat benda hitam berkilauan di bawah kakinya dan mengambilnya. Ding, selamat telah menemukan tanduk raja berkepala 3. Tujuan, membuat senjata. Akhirnya, Lin Fan mengerti. Kilatan cahaya hitam tadi berasal dari tanduk ini. Dia melihat tanduk itu. Ada noda darah di sana. Jelas, tanduk ini pasti telah terkoyak selama pertandingan sanggama dengan Tribunus Raskuno. Dalam posisi seperti apa mereka bisa mematahkan tanduk ini? Tiba-tiba, Lin Fan terkekeh jahat bab 486, jadi, sang guru dibunuh oleh sekelompok tinju liar. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan menyimpan tanduk raja berkepala 3 di dalam gudang penyimpanannya. Tanduk ini merupakan harta karun tersendiri. Terlahir di kepala raja berkepala 3, tanduk ini lebih kuat dari apapun yang ada. Pada saat yang sama,
tanduk ini memiliki aura raja berkepala 3. Jika Lin Fan menggunakan ini untuk membuat senjata, dia pasti bisa membuat senjata yang cukup bagus. Namun, Lin Fan akan menyimpan tanduk ini terlebih dahulu sampai dia bisa menemukan bahan yang cocok untuk ditambahkan selama proses pembuatan. Namun, sangat disayangkan bahwa kedua orang di atas itu praktis menjadi santapannya sendiri. Namun, dia terlempar pada saat-saat terakhir. Tidak peduli siapa yang mengalami hal ini, mereka pasti akan merasa sama menyesalnya. Lin Fan melihat sekelilingnya, dindingnya tampak sangat kering dan penuh dengan perubahan. Seolah-olah mereka sudah seperti ini sejak lama. Sebenarnya tempat apa ini? Mungkinkah ini rumah bagi beberapa binatang purba atau sesuatu? Lin Fan bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Terowongan tempat dia meluncur turun tampaknya tidak dibuat secara alami. Sepertinya itu dibuat secara artifisial. Lupakan saja, saatnya untuk melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Saatnya untuk mengintip ke dalam. Lin Fan memasuki mode siluman dan terus melangkah maju. Tempat misterius dan aneh seperti ini adalah sesuatu yang selalu diharapkan Lin Fan untuk ditemukan. Lagi pula, dalam novel, ini adalah jenis tempat di mana harta karun menunggu orang yang memiliki afinitas. Dan tentu saja, Lin Fan percaya dirinya adalah pria yang ditakdirkan itu. Di dalam lubang itu, ada 3 lubang lain di depannya. Lin Fan tidak tahu kemana mereka mengarah. Dia berdiri di depan lubang untuk beberapa saat, menggosok dagunya. Akhirnya, dia memutuskan pada lubang kiri. Pria di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan. Setan, mereka akan menuju ke tengah kalau begitu. Tetes, tetes. Sejak dia memasuki terowongan di sebelah kiri, Lin Fan terus melangkah maju. Sepanjang jalan, terdengar suara tetesan air di dalam gua. Lin Fan bertanya-tanya di mana tempat ini. Namun, yang dia tahu hanyalah bahwa dia merasa aneh dengan tempat ini. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan dan tak terucapkan. Namun, karena dia ada di sini, dia harus menemukan jalan keluar apapun yang terjadi. Saat Lin Fan melangkah lebih jauh, wajahnya mengerutkan kening. Bam! Tiba-tiba, sebuah tinju raksasa berwarna perunggu menghantam dari langit-langit terowongan sempit itu. Bam! Lin Fan menggeser tubuhnya, nyaris menghindari tinju itu. Astaga, apa-apaan ini? Melihat langit-langit yang sunyi, hati Lin Fan mulai menjadi lebih waspada. Dia bersumpah bahwa dia benar-benar melihat sebuah tinju berwarna perunggu meninju ke arahnya. Siapa di sana? Sebaiknya kau keluar, jangan bersikap misterius di depan yang mulia. Lin Fan memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Tepat saat itu, Lin Fan melihat mayat-mayat terkubur dalam di tanah di bawahnya. Dia tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Oleh karena itu, dia melewatkan detail ini. Namun setelah memeriksa lebih dekat, dia menyadari bahwa benjolan-benjolan di tanah itu sebenarnya adalah mayat-mayat yang sedang membusuk. Sialan, apa-apaan tempat ini? Wajah Lin Fan berkerut. Dia mulai sedikit khawatir. Itu benar-benar seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Lubang ini tampak begitu jelas. Bagaimana mungkin tidak ada orang lain yang pernah turun ke sini? Akhirnya, dia mengerti. Itu karena semua orang yang turun ke sini juga telah meninggal. Ini terlalu berbahaya. Sebaiknya aku kembali. Mereka seharusnya sudah selesai dengan pertarungan persetubuhan mereka di sana. Mungkin aku harus memanjat dan melihat-lihat. Lin Fan menelusuri kembali langkahnya tanpa ragu-ragu. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan tempat yang kacau ini? Tidak ada yang dia ketahui tentang tempat ini. Itu sama sekali tidak sepadan dengan risikonya. Lebih baik dia memeriksa Tribunus ras kuno dan Raja berkepala 3. Siapa tahu, dia bahkan mungkin mendapat tawaran menarik darinya. Karena itu, Lin Fan kembali. Namun, ketika dia tiba di tempat dia mendarat, dia menyadari bahwa terowongan tempat dia jatuh telah menghilang. Apa-apaan ini? Lin Fan terdiam. Hais, dia mendesah. Ini hanya mendorongnya ke depan dengan paksa, bukan? Kalau tidak, dia hanya akan menunggu kematian di tempat ini. Sialan, cobalah saja. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Titik. Terowongan kiri. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan melihat terowongan tak berujung ini, sambil menguatkan keberaniannya. Cepat, saat Lin Fan menyerbu masuk, dia merasakan bahaya yang sama menyerangnya sekali lagi. Sebuah tangan perunggu raksasa menghantam Lin Fan. Aku akan menghindar, aku akan menyerah. Pada saat ini, Lin Fan memutar dan membalikkan tubuhnya ke berbagai posisi aneh,
menghindari tinju satu persatu. Haha, kau tidak bisa memukulku. Di sini, Yang Mulia berpikir betapa kuatnya dirimu. Tapi hanya itu yang bisa kau lakukan. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Kecepatan tinju yang datang dari dinding itu terlalu lambat. Bahkan, mereka seperti siput bagi Lin Fan, tidak memberikan perlawanan apapun. Tidak lama kemudian, tinju perunggu itu menghilang seluruhnya, dan seluruh terowongan menjadi sunyi sekali lagi. Haha, membunuh Yang Mulia. Kalian harus memeriksa dulu apakah kalian punya kemampuan untuk melakukannya. Biar ku beritahu, Yang Mulia itu seperti Nessie di Loch Ness. Aku bisa melakukan apa saja dan mampu melakukan semua hal. Kalian semua bajingan yang ingin menghalangi jalan Yang Mulia. Hanya mencari kematian. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan tatapan yang mengesankan. Aura superioritas langsung meledak darinya. Tiba-tiba, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan apapun pada Lin Fan. Tidak peduli seberapa hebat keberadaan seseorang, mereka semua akan pucat jika dibandingkan dengan tatapan Lin Fan yang luar biasa dan mempesona ini. Lalala, dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Fan bersenandung melewati terowongan ini dengan tenang. Dia mengira ini akan menjadi hal yang sangat hebat. Namun ternyata hanya itu. Adapun mereka yang telah meninggal di sini, Lin Fan dipenuhi dengan penghinaan. Memikirkan bahwa mereka bisa dipukul sampai mati oleh tangan-tangan lemah ini. Sungguh memalukan. Lihatlah betapa karismatiknya Youth Truly. Sungguh mengesankan. Hati Lin Fan yang gugup itu kini telah tenang. Mengenai harta karun yang menantinya di depan, Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi. Namun, bahkan jika tidak ada harta karun, dia baik-baik saja dengan itu. Dia akan baik-baik saja jika keluar dari tempat ini. Tepat saat Lin Fan dengan senang hati berjalan di sepanjang jalannya, sesuatu berubah. Bam, bam. Dari dinding-dinding yang damai itu, sejumlah tinju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Jumlah tinju itu jauh lebih banyak dari sebelumnya, keluar dengan frekuensi tinggi. Bahkan, kecepatannya telah meningkat sedikit. Astaga, ini sangat sialan. Hati Lin Fan yang damai tiba-tiba mulai bergerak sekali lagi. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan pernyataannya, dia tenggelam dalam tinju itu. Aduh, bukan wajahku. Sial. Jangan pukul selangkanganku, dasar binatang buas. Jangan salahkan aku jika aku marah. Aduh, ding, poin, pengalaman keabadian abadi plus 1000. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Dan dengan demikian, sang master terbunuh oleh segerombolan tinju liar. Tinju yang meledak dari dinding tidak memiliki urutan apapun atau celah sama sekali. Mereka hanya menghantam Lin Fan ke kiri dan kanan. Ini terlalu tercela, teriak Lin Fan. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar pemberitahuan dari sistem juga. Poin pengalaman keabadian abadi benar-benar meroket. Tiba-tiba, Lin Fan berubah menjadi mengesankan sekali lagi. Kalian sekelompok wanabe, bunuh Youth Truly jika kalian punya nyali. Youth Truly tidak takut pada kalian. Teriak Lin Fan dengan kilatan di matanya. Apakah kondisi tubuh fisiknya meningkat atau tidak bergantung pada tempat ini sekarang? Bab 487, Leveling Berserk. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tinju-tinju itu menari-nari liar. Tinju-tinju perunggu yang tegas itu menghasilkan pukulan-pukulan yang cukup kuat. Meskipun kondisi tubuh fisiknya sendiri berada di level bumi surgawi yang lebih rendah saat ini, setiap kali Lin Fan menerima pukulan, dia bisa merasakan darah bergemuruh di dalam tubuhnya. Namun, dengan penguat laut darah dan pohon parasol mistis, kerusakannya tidak terlalu berarti. Di sisi lain, keabadian abadi sedang bersenang-senang dengan poin pengalaman. Ini adalah kesenangan yang sudah lama tidak dirasakan Lin Fan. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Hati nurani Lin Fan sedang melolong sekarang. Ini adalah sensasi yang sangat menyenangkan. Biarkan badai deras ini turun dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, tempat-tempat di mana tinju-tinju itu turun tampaknya agak salah. Astaga, bahkan selangkanganku, bisakah kalian menjadi lebih tidak manusiawi lagi? Persetan dengan ibumu, wajahku juga, apa kalian tidak tahu betapa berharganya wajah yang mulia? Teriak Lin Fan. Dia hampir tidak bisa berkata apa-apa saat menghadapi tinju-tinju liar ini. Namun, dia tidak menyangka tinju-tinju ini akan sangat berguna. Meskipun masih ada sensasi sakit setiap kali mendarat di tubuhnya, tinju-tinju itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Ayo, lebih lembut,
lebih lembut, teriak Lin Fan. Namun, ada sensasi kenikmatan tersembunyi di balik teriakan-teriakan itu. Ding, keabadian abadi naik level. Ding, keabadian abadi level 12. Akhirnya, keabadian abadi naik level. Meskipun kondisi tubuh fisiknya tetap sama, itu tetap merupakan bentuk peningkatan bagi Lin Fan. Pada saat yang sama, Lin Fan akhirnya mengerti mengapa ada sekumpulan tulang dan mayat di sini. Mereka pasti telah dipukul sampai mati oleh tinju-tinju ini. Kekuatan yang dibawa oleh masing-masing pukulan ini setara dengan kekuatan makhluk bumi tingkat menengah. Bahkan makhluk bumi surgawi yang berkultivasi penuh tidak akan mampu menahan serangan bertubi-tubi ini. Untungnya, Lin Fan memiliki keabadian abadi. Ditambah dengan laut darah dan pohon parasol mistisnya, yang praktis seperti Bugs, tinju ini tidak lain hanyalah poin pengalaman sekarang. Hai, kalian semua bajingan. Bisakah kalian memukul di tempat lain? Mengapa kalian bersikeras memukul selangkangan yang mulia? Untungnya, yang mulia memiliki keabadian abadi. Kalau tidak, aku benar-benar akan dipukul tak berdaya oleh kalian. Lin Fan kesal. Sekarang, kepala Lin Fan bahkan tidak terasa seperti miliknya, berayun ke kiri dan ke kanan. Setiap kali dia ingin berbalik, beberapa pukulan acak akan mendapati dirinya menghantam wajahnya. Bam! Aduh! 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 Lin Fan menggertakkan giginya dan membuka mulutnya, menahan pukulan-pukulan ini dalam diam. Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Astaga, Youth Truly tidak takut pada kalian. Pukulan-pukulan kalian tidak ada apa-apanya bagi Youth Truly. Kalian semua sekelompok pengecut yang lemah. Lin Fan berteriak dengan berani. Inilah saatnya dia harus berteriak. Bagaimanapun, dia harus memberitahu orang-orang ini bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk meninju Youth Truly sampai mati. Tak lama kemudian, Lin Fan membayar harga atas tindakannya. Seolah-olah mereka kehilangan kekuatan, frekuensi pukulan-pukulan ini mulai menurun dan melambat. Apa-apaan, ini tidak mungkin. Merasakan pukulan-pukulan yang melambat, Lin Fan merasa jengkel. Mungkinkah tinju-tinju ini benar-benar memiliki pikiran mereka sendiri? Apakah mereka memutuskan untuk menghentikan serangan mereka setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat membunuh Lin Fan? Jika memang begitu, maka itu tidak mungkin. Penyeimbangan kondisi tubuh fisik yang mulia bergantung pada mereka. Jika mereka mengendur, rasa sakit yang mulia rasakan tidak akan sepadan lagi. Ayo, ayo, aku tidak bisa melakukannya lagi. Tiba-tiba, Lin Fan meratap. Membuka mulutnya, dia menyemprotkan seteguk darah segar. Hentikan, kumohon. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mati. Tangisan menyedihkan ini cukup untuk membuat hati seseorang teriris. Dan tentu saja, Lin Fan telah melepaskan tindakan yang paling sering dia lakukan, bertingkah menyedihkan mati. Namun, situasi seperti inilah di mana dia tampaknya berada di ambang kematian yang akan memberikan kepercayaan pada pihak lain. Dan memang, seperti yang diharapkan Lin Fan, pukulan liar yang perlahan-lahan merosot itu tiba-tiba menjadi liar sekali lagi dan kembali ke kecepatan awalnya. Seolah-olah mereka telah mendapatkan kembali kepercayaan diri yang baru ditemukan saat melihat keadaan tragis Lin Fan. Bam, bam, saat tinju liar mendarat di Lin Fan, darah menyembur kemana-mana. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Mendengarkan pemberitahuan dari sistem, hati Lin Fan membengkak dengan sukacita, saat dia berseru dalam dirinya sendiri. Biarkan hujan deras turun, meskipun tampak sangat menyedihkan di luar, Lin Fan dipenuhi dengan sukacita di dalam hatinya. Dan kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat membunuhku dengan pukulan-pukulan yang menyedihkan ini. Itu tidak nyata, kawan. Lihat betapa lucunya tinju-tinju ini. Lin Fan berpikir dengan menyesal. Namun, tidak peduli seberapa lucunya pukulan-pukulan ini, masing-masing dari mereka memiliki poin pengalaman mereka sendiri. Setiap kali pukulan dari dinding tampaknya mengalah, Lin Fan berteriak dengan menyedihkan lagi. Tidak peduli seberapa buruk itu, dia membuatnya terlihat seperti itu. Seolah-olah tinju-tinju ini kecanduan dengan ratapan sedih Lin Fan. Setiap kali dia meratap dengan sedih, mereka meninju dengan semakin ganas. Memanfaatkan satu celah, Lin Fan melemparkan kepalanya ke depan. Bagaimanapun, tidak terlalu baik bagi citranya untuk terus menerima pukulan di wajah tidak peduli betapa menyenangkan sensasinya. Ding, keabadian abadi naik level. Ding,
keabadian abadi level 13. Ding, kondisi tubuh fisik, bumi tingkat menengah surgawi. Naik level, dia akhirnya naik level. Jantung Lin Fan tersentak karena gembira. Baginya, setiap peningkatan kondisi tubuh fisiknya adalah lapisan jaminan tambahan untuk keselamatannya. Ayo, itu luar biasa, Lin Fan mengerang. Erangan itu bahkan dapat membuat seseorang tersipu saat mendengarnya. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 600. Setiap kali kondisi tubuh fisiknya naik level, hal yang paling tidak menyenangkan bagi Lin Fan adalah poin pengalaman yang diperolehnya akan turun. Namun untungnya, poin pengalamannya masih sekitar 600 poin. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dari sebelumnya, jika dia bisa bertahan lebih lama, naik level pasti akan terjadi. Namun, ada satu pertanyaan yang muncul dalam benak Lin Fan. Bagaimana tinju perunggu ini muncul dari balik dinding? Lin Fan bisa merasakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di dalam tinju ini. Jelas, ini bukan makhluk hidup. Mungkinkah ada sesuatu yang mengendalikan benda-benda ini? Dan kemana dua terowongan lainnya mengarah? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benak Lin Fan. Pada saat ini, Lin Fan telah mendapatkan kembali kesenangan yang sama seperti yang dia rasakan di Saint Devil Sek beberapa tahun lalu ketika dia masih menjadi samsak tinju. Sensasi pukulan mendarat di wajahnya satu demi satu. Notifikasi itu berdering dari sistem. Ini benar-benar perasaan terbaik yang pernah ada. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama ini. Ding, keabadian abadi naik level. Ding, keabadian abadi level 14. Naik level. Sekali lagi, dia naik level. Ini sungguh luar biasa bagi Lin Fan. Meskipun poin pengalaman ini tidak banyak, poin-poin itu datang dengan cepat. Dia bertanya-tanya berapa banyak tinju yang mendarat di tubuhnya dalam 1 detik. Dan setiap pukulan diubah menjadi poin pengalaman. Haha, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Kenapa kalian berhenti? Lin Fan menyeringai sejenak sebelum menyadari bahwa pukulan-pukulan itu telah berhenti sepenuhnya. Ayo, tolong tunggu sebentar lagi. Aku hampir mati. Lin Fan berteriak sekali lagi. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tinju-tinju itu tidak pernah muncul lagi. Ini benar-benar bab 488, meremehkan Youth Truly. Tidak akan keluar. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Oi, aku benar-benar tamat. Lihat berapa banyak darah yang kumuntahkan. Jika kalian melancarkan beberapa pukulan lagi, aku pasti akan mati. Lin Fan tidak berdaya sekarang. Dinding-dinding itu benar-benar sunyi. Meskipun poin pengalaman telah berkurang setelah dia naik level, Lin Fan tahu bahwa jumlah itu masih bisa menggantikannya. Dia pasti tidak akan keberatan. Tetapi tidak peduli seberapa keras Lin Fan berteriak atau berpura-pura mati, tinju dari dinding itu sama sekali tidak menghiraukannya. Lin Fan mengangkat bahu dan mendesah jengkel. Sepertinya orang-orang ini juga memiliki kecerdasan yang cukup. Mereka telah memutuskan untuk mempertahankan kekuatan mereka, tahu bahwa mereka tidak dapat membunuhku. Lin Fan mencengkeram dadanya yang patah hati. Namun, tidak peduli seberapa sakitnya ini, semuanya telah berubah menjadi kenyataan. Pasti ada seseorang yang mengendalikan tinju-tinju ini. Kalau tidak mungkin mereka tahu bahwa dia berpura-pura. Makhluk cerdas. Sekarang setelah Lin Fan memiliki sedikit pemahaman dasar tentang berbagai hal, dia menjadi semakin penasaran terhadap orang di balik semua ini. Sekarang setelah kondisi tubuh fisiknya berada di tingkat menengah bumi surgawi, dia berada agak jauh dari langit biru. Namun, Lin Fan yakin bahwa dia pasti akan mencapai kondisi tubuh fisik langit biru itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lin Fan selalu merasa bahwa kondisi tubuh fisik adalah hal terpenting dalam hidup. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Sekarang setelah kesempatan yang begitu sempurna telah hilang, dia tentu saja patah hati. Lin Fan menghela napas panjang lagi, merasa benar-benar tidak berdaya. Baiklah, karena tidak ada yang lain di sini, dia hanya bisa melangkah maju. Raung, tiba-tiba, angin astral berembus dari kejauhan. Raungan tunggal tadi bisa jadi suara angin astral atau raungan. Lin Fan menghentikan langkahnya dan memusatkan perhatian di dalam hatinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Makhluk macam apa yang bersembunyi di depan yang mengeluarkan lolongan itu? Namun, tak lama kemudian, Lin Fan menyingkirkan keraguannya. Apapun itu, dia baru akan tahu setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Cepat, tak ada rasa takut di depan.
Lin Fan melambaikan tangannya dan mengerahkan dirinya. Terowongan tunggal ini memanjang setidaknya puluhan mil. Meskipun Lin Fan tidak dapat mengetahui waktu atau apapun, dia memiliki perkiraan kasar untuk dirinya sendiri. Tempat macam apa ini? Sungguh perasaan yang aneh dan ganjil. Bahkan, dilihat dari waktu kematian mayat-mayat ini, mereka pasti sudah berada di sini cukup lama juga. Lin Fan tidak dapat menahan rasa waspada saat dia memeriksa sekelilingnya. Lebih jauh lagi, mayat-mayat ini tampaknya milik semua ras lain. Namun, tidak ada satupun mayat anggota suku ras kuno. Dipenuhi rasa ingin tahu, Lin Fan terus maju. Dia harus melihat apa yang ada di ujung terowongan ini. Mengenai Tribunus ras kuno dan Raja berkepala tiga, dia telah melupakan masalah itu jauh di dalam benaknya sekarang. Karena dia tidak bisa mendapatkan apapun dari itu lagi, dia tidak akan terus diganggu olehnya. Dia mungkin juga mencoba dan melihat apa yang bisa dia dapatkan dari situasi ini sekarang. Setelah Tuhan tahu berapa lama, Lin Fan merasa kepalanya mulai pusing. Tidak disangka dia belum mencapai ujung terowongan ini. Tiba-tiba, cahaya perunggu terang muncul di hadapan Lin Fan. Astaga, akhirnya aku mencapai ujung terowongan ini. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya karena kegembiraan atas kemunculan cahaya perunggu itu. Apa-apaan ini? Ketika dia mendekati ujung, dia berhenti. Tempat di mana Lin Fan berada sekarang mungkin adalah sebuah terowongan, tetapi pemandangan di depannya membuatnya benar-benar terkejut. Tepat di depannya ada sebuah lubang yang sangat besar. Di dalam lubang ini, sebuah cahaya terlihat berputar-putar. Pada saat yang sama, ada sungai berwarna perunggu yang mengambang di tengah lubang ini. Raung, Lin Fan mengintip ke dalam, dan melihat segala macam makhluk hidup yang aneh. Makhluk-makhluk ini bukanlah binatang purba. Mereka adalah makhluk yang terbentuk dari lumpur, dan masing-masing dari mereka dilapisi dengan warna perunggu. Bergerak bebas, mereka terus-menerus berkeliaran di sekitar lubang. Melihat benda di depannya ini, Lin Fan benar-benar bingung. Apa sebenarnya ini? Sungai itu adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan. Apa sebenarnya benda itu? Dari sungai itu terpancar aura yang sangat mirip dengan roh bumi dari 5 elemen semu. Namun, dibandingkan dengan roh bumi, aura yang dihasilkan oleh sungai ini jauh lebih murni. Fing, Fing. Tiba-tiba, kota iblis di dalam penyimpanan Lin Fan mulai bergetar lembut, seolah-olah ingin melahap sungai ini. Sepertinya benda ini adalah roh bumi dari 5 elemen. Lin Fan punya hipotesis di dalam hatinya. Jika ini benar-benar roh bumi, maka dia bisa mencoba merebut benda ini sepenuhnya. Jika dia membiarkan kota iblis melahap seluruh benda ini, itu mungkin menyebabkan kota iblis semu legendarisnya berevolusi dan maju. Yin dan Yang, 5 elemen. Jika dia bisa melengkapi salah satunya, tingkat kekuatan kota iblis juga akan meningkat. Astaga, tak disangka keberuntungan yang mulia akan begitu luar biasa. Meskipun aku tidak berhasil membunuh Tribunus ras kuno dan Raja berkepala tiga, siapa sangka aku malah bisa bertemu dengan keajaiban. Sepertinya seorang pria berkarakter terhormat pasti akan diberkati oleh surga hingga tak terkalahkan. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Dia kemudian mulai merenungkan dalam benaknya bagaimana dia harus mendapatkan sungai roh bumi ini. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan menemukan sesuatu seperti ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana benda ini terbentuk. Sungai kuning lumpur itu mengalir dengan lembut. Kabut lembut mengelilinginya sebelum perlahan membentuk makhluk darinya. Apakah itu bentuk pertahanan diri? Setelah memperhatikan sejenak, Lin Fan menyadari bahwa roh bumi menciptakan penjaga untuk dirinya sendiri. Meskipun para penjaga ini tampaknya berkeliaran tanpa tujuan, mereka seharusnya melindungi roh bumi terus-menerus. Keadaan kultivasi penuh surgawi bumi. Tingkat menengah surgawi bumi. ... Di antara sekumpulan roh bumi ini, basis kultivasinya sama sekali tidak lemah. Bahkan, ada seorang surgawi biru di antara mereka. Astaga, ini agak sulit sekarang. Tersembunyi di sana, Lin Fan menyadari kesulitan ini. Tak satu pun dari makhluk-makhluk di bawah sana yang selemah itu sama sekali. Meskipun mereka tampak seperti sampah, siapa yang tahu seberapa kuat mereka jika mereka meledak dalam kemarahan. Keluarlah, aku tahu kau sudah datang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam sungai roh bumi. Lin Fan terlonjak kaget mendengar suara itu. Ketahuan, persetan dengan hidupku. Tunggu, tidak, Yang Mulia seharusnya tidak mengekspos dirinya sendiri sekarang. Sebentar lagi,
kebenaran dari pernyataan itu akan menjadi jelas. Dengan sangat cepat, Lin Fan mendapatkan kembali ketenangannya. Sungai roh bumi ini mungkin telah menyadari kehadirannya ketika tinju-tinju itu menghantamnya sebelumnya di terowongan. Namun saat itu, Yang Mulia belum dalam mode siluman. Jika Lin Fan memasuki mode siluman sekarang, dia pasti tidak akan ketahuan. Tanpa ragu, Lin Fan memasuki mode siluman. Raung, para penjaga yang dihasilkan oleh sungai roh bumi melolong jahat ke lubang terowongan. Di sisi lain, Lin Fan mengambang dengan lembut di langit. Dia hanya ingin melihat bagaimana sungai roh bumi ini menemukannya. Pasti bercanda, sekarang Yang Mulia dalam mode siluman dan auranya terselip tanpa gerakan apapun, tidak seorang pun seharusnya dapat menemukan Yang Mulia. Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan. Dia menolak untuk percaya bahwa sungai roh bumi ini dapat menemukannya. Keluarlah, berhenti bersembunyi. Aku sudah menemukanmu. Sungai roh bumi berbicara sekali lagi. Tidak, sama sekali tidak. Lin Fan berpikir dalam hati sambil terus melayang di langit. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata sungai roh bumi ini. Menemukan Yang Mulia. Kebohongan yang bagus. Jika dia pikir itu cukup untuk menakut-nakuti Yang Mulia, dia benar-benar meremehkan Yang Mulia. Lin Fan menyeringai jijik. Sudah berapa kali dia mengalami hal seperti ini? Tidak mungkin dia akan diusir oleh sungai roh bumi tanpa alasan. Bab 489, Sungai Roh Bumi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tentu saja, Lin Fan tidak percaya bahwa sungai roh bumi ini dapat menemukannya. Yang terbaik yang dapat dilakukannya adalah menemukannya kembali ketika dia berada di terowongan, itu saja. Tetapi sekarang setelah dia dalam mode siluman, Lin Fan menolak untuk percaya bahwa sungai roh bumi masih dapat mendeteksinya. Jika sungai itu dapat merasakan tubuh aslinya, maka bukankah dia akan bekerja keras pada keterampilan siluman ini dengan sia-sia? Saat itu, sungai roh bumi terus mengapung dengan lembut di kehampaan. Melihat sungai roh bumi ini, bahkan Lin Fan tidak dapat menyangkal bahwa pikirannya terpikat olehnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Lahir dari surga dan bumi, inilah roh bumi yang sebenarnya. Meskipun dia tidak tahu berapa lama sungai roh bumi ini telah ada, tetapi untuk dapat mencapai puncaknya menjadi sungai utuh, itu pasti jauh dari biasa. Sejak dia membunuh para utusan dari 5 elemen saat itu, Lin Fan mengerti bahwa 5 elemen yang lahir dari langit dan bumi adalah harta karun kelas atas. Selain inti dari iblis kuno yang besar, kota iblis dibentuk oleh formasi khusus dari 5 roh semu sebagai dasarnya. Lin Fan ingin mengganti 5 roh semu ini dengan roh sejati itu sendiri. Selanjutnya, di atas tingkatan 5 elemen muncullah sungai Yin dan Yang. Selama dia memiliki barang-barang ini, kota iblis pasti akan menerobos dan berubah menjadi senjata legendaris sejati. Kemudian, kota itu pasti akan berkuasa di dunia dan alam semesta ini. Aku sudah menemukanmu, berhentilah bersembunyi. Tepat saat itu, suara dari sungai roh bumi terdengar sekali lagi. Yang menyertainya adalah serangkaian paku bumi yang beriak melalui kehampaan. Tiang, seolah-olah mereka telah menemukan lokasi Lin Fan, paku-paku berduri ini berputar ke arah posisinya. Astaga, apakah benar-benar telah menemukan Yang Mulia? Wajah Lin Fan berubah. Menamparkan dengan telapak tangannya, dia menerobos paku-paku bumi. Lin Fan mengira roh bumi hanya menipunya. Raung, raksasa yang terbentuk dari sungai roh bumi meraung ke arah Lin Fan sebelum melesat mendekat. Oi, ayo bicarakan ini. Kita semua adalah teman di dunia ini. Jangan menyerang saat kau melihatku. Melihat betapa bermusuhannya sungai roh bumi ini, Lin Fan menjadi terdiam. Tidak bisakah benda ini memberinya sedikit muka? Mengintip roh bumi, kau pantas mati. Tiba-tiba, raksasa surgawi tingkat menengah biru itu berteriak dan mencengkeram Lin Fan dengan tangan perunggu itu. Bam! Lin Fan menghindar seperti kilatan petir. Muncul kembali di belakang raksasa itu, dia menebas dengan kapak abadinya. Cakrawala, berderit. Kepala raksasa itu langsung dipenggal oleh Lin Fan. Lin Fan sangat gembira. Tidak disangka bahwa raksasa tingkat menengah surgawi biru bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Namun tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah. Kepala yang telah dipenggalnya dari raksasa itu tumbuh kembali dengan sendirinya dalam sekejap. Piak, tiba-tiba, telapak tangan raksasa muncul dari tanah, menamparkan ke arah Lin Fan dengan kekuatan yang luar biasa juga. Astaga, tidak bisakah benda ini mati? Lin Fan tercengang oleh raksasa ini.
Tidak peduli kerusakan apapun yang ditimbulkannya pada raksasa batu itu, ia langsung beregenerasi. Pada saat yang sama, banyak raksasa mini dan pendek melompat ke arah Lin Fan dari samping. Bahkan jika mereka dipukul oleh Lin Fan, mereka berkumpul kembali lagi dan lagi. Sial, itu terlalu berlebihan. Jangan berpikir bahwa Yang Mulia takut pada kalian. Jika kalian ingin bertarung, ayo. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Lin Fan menyimpan kapak abadi di dalam penyimpanannya. Karena dia tidak bisa membunuh orang-orang ini, maka dia akan mengalahkan mereka dengan tubuh fisiknya. Bam! Menendang dengan satu hentakan, Lin Fan mendorong dirinya maju seperti meriam yang menancap ke raksasa itu. Mengingat tubuh fisiknya saat ini, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, jumlah energi yang bisa dihasilkan akan sangat mengejutkan. Sebuah bola cahaya mulai berkumpul di telapak tangan raksasa itu. Cahaya ini padat dan berat. Dengan satu pukulan, seluruh gua mulai berguncang. Kau raksasa yang lemah. Semua otot tapi tidak punya otak. Apa gunanya? Terima serangan dari Yang Mulia. Jari yang merusak. Dengan satu jari, gelombang energi mengalir melalui seluruh tubuh raksasa itu. CRACK. Raksasa itu hancur menjadi sekumpulan batu. Namun, batu-batu itu berkumpul kembali sekali lagi. Raung, Lin Fan mengerutkan bibirnya, jelas-jelas meremehkan pemandangan ini. Kekuatan pertempuran raksasa ini tidak terlalu tinggi. Tapi kekuatan generasi itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dan Lin Fan tahu bahwa semua ini berkat sungai roh bumi itu. Sungai roh bumi, kau punya bawahan yang melindungimu, iya. Yang Mulia ingin melihat bagaimana kau bisa melindungi dirimu sendiri. Lin Fan tidak ingin membuang-buang waktunya dengan raksasa batu ini lagi. Mengganti target, ia melesat menuju sungai roh bumi. Lin Fan tidak tahu kegunaan mistis seperti apa yang bisa diberikan sungai roh bumi ini. Namun ia tahu bahwa selama ia bisa meraihnya dan melemparkannya ke dalam penyimpanannya, ia bisa perlahan menganalisisnya setelah ia keluar. Dengan itu, sebuah lengan raksasa terentang. Lengan besar ini ditekuk untuk meraih sungai roh bumi di dalamnya. Kurang anjing. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari sungai roh bumi. Suaranya keras seperti guntur, membuat seluruh gua bergetar. Berderit, berderit, berderit. Tiba-tiba, semua raksasa mini itu berubah menjadi batu-batu raksasa dan terbang kembali ke sungai roh bumi. Mereka berkumpul kembali dan membentuk dinding lumpur tebal yang melindungi. Tinju yang memiliki kekuatan luar biasa dari Lin Fan ini mendarat di dinding lumpur berwarna perunggu, dan semburan cahaya memancar keluar dari benturan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Lin Fan berubah. Dia tidak menyangka dinding lumpur ini sekuat ini. Meskipun tinjunya berhasil memecahkan beberapa batu, batu-batu ini berkumpul kembali dengan cepat sekali lagi. Raksasa surgawi tingkat menengah biru itu melancarkan serangan telapak tangan raksasa. Serangan telapak tangan itu seperti gunung berjari 5, menghalangi jalan alternatif Lin Fan. Ini kacau. Tidak kusangka semuanya akan menjadi sesulit ini. Lin Fan tidak punya tempat lain yang bisa ditujunya. Darah di dalam tubuhnya mendidih saat dia melancarkan tinju lain untuk menghadapi serangan telapak tangan raksasa itu. Siapa yang takut pada siapa? Yang Mulia tidak akan pernah tunduk. Bam, ayo, ibu, ding. Poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Pukulan raksasa ini sangat kuat, langsung membuat Lin Fan berputar-putar. Lin Fan menyeka darah segar dari bibirnya. Lautan darah bergolak keras, menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang lautan darah sudah level 9, jumlah darah esensi yang dibutuhkannya untuk menaikkan levelnya lebih jauh adalah jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kota iblis, Lin Fan telah membuang setiap tetes darah esensi yang diperolehnya ke kota iblis. Bagi Lin Fan, kelahiran kembali melalui darah untuk lautan darah sudah merupakan kondisi yang cukup buruk sekarang, yang menentang batas-batas surga. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang akan terjadi pada level berikutnya dari lautan darah, dia mungkin juga menggunakan sumber daya tambahan ini ke gudang senjata ofensifnya untuk saat ini. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan kalah lebih dulu hari ini. Lin Fan berteriak pada raksasa di depannya. Aku akan membanting. Sosok Lin Fan bergerak dan menghindar seperti kilat. Pada saat dia muncul kembali, dia telah menembus tubuh raksasa itu. Dong, sebuah batu berwarna perunggu jatuh dari tubuh raksasa itu. Cahaya keemasan memancar dari tubuh raksasa itu tiba-tiba sebelum ia berkumpul kembali. Dong, ding,
Poin pengalaman keabadian abadi plus 1000. Pemberitahuan dari sistem itu bagaikan alunan lagu surgawi di telinga Lin Fan. Meskipun Lin Fan belum memiliki kekuatan untuk mengalahkan raksasa ini, ia dapat meminjam kekuatannya untuk menyamakan kondisi tubuh fisiknya sekali lagi. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia suci kuno yang tahu bahwa sesuatu yang keterlaluan ini sedang terjadi jauh di bawah tanah. Tidak terpikirkan bahwa manusia dan raksasa akan saling bertarung. Dan hasil dari setiap pertarungan akan sangat mengejutkan. Namun, seolah-olah mereka berdua sedang mabuk, kedua belah pihak akan pulih hampir seketika dan saling bertarung lagi. Bab 490 sudah selesai. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding, keabadian abadi naik level. Ding, keabadian abadi level 15. Ding, kondisi tubuh fisik, bumi surgawi level atas. Setelah ditampar oleh raksasa itu, Lin Fan menyeka sisi bibirnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Setelah pertarungan yang panjang, kondisi tubuh fisiknya akhirnya naik level. Setiap kali keduanya beradu, raksasa itu akan dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh Lin Fan dan berkumpul kembali lagi. Haha, manusia batu kecil, apa sekarang? Apakah kau takut dihantam oleh Yang Mulia? Lin Fan berdiri sambil tertawa. Mengenai berapa lama dia berada di tempat ini, Lin Fan hampir tidak dapat mengingatnya sama sekali. Waktu yang dihabiskannya terlalu lama untuk diingat. Namun, seharusnya itu berlangsung sehari semalam penuh. Kau bisa pergi sekarang. Tiba-tiba, suara dalam dari sungai roh bumi itu tiba-tiba menggelegar. Namun, ia tidak lagi berusaha untuk berteriak pada Lin Fan. Kali ini, ia meminta Lin Fan untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah lubang muncul di puncak gua ini yang memanjang hingga ke permukaan tanah. Sungai roh bumi tidak lagi bisa berkata apa-apa. Manusia ini terlalu menyebalkan. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa membunuh manusia itu sama sekali. Kau ingin aku pergi? Lin Fan mengibaskan rambutnya ke belakang, menekankan keanggunannya saat ini. Ia tidak menyangka sungai roh bumi ini akan mengakui kekalahan. Manusia, tinggalkan tempat ini. Sungai roh bumi berkata sekali lagi. Tidak akan pergi bahkan jika aku akan mati di sini. Lin Fan terkekeh. Makhluk ini ingin ia pergi sekarang. Bermimpilah. Apa yang kau inginkan? Sungai roh bumi lahir dari langit dan bumi. Jadi, ia memiliki pikirannya sendiri beserta kecerdasannya. Aku menginginkanmu. Lin Fan menyeringai, saat tatapan haus membara di matanya. Bagaimana ia bisa melepaskan harta yang begitu berharga? Lin Fan awalnya khawatir tentang bagaimana ia akan menerima sungai roh bumi ini. Namun sekarang setelah sungai roh bumi ini menunduk, Lin Fan secara alami diliputi kegembiraan. Satu-satunya kemungkinan untuk ini adalah bahwa sungai roh bumi mengkhawatirkan sesuatu. Manusia, jangan berani-berani bertindak berlebihan. Alasan mengapa aku melepaskanmu bukanlah karena aku takut padamu, tetapi karena tidak ada yang dapat kau lakukan padaku. Sungai roh bumi menjawab, tidak. Tindakanmu saat ini dengan jelas menunjukkan rasa takutmu padaku. Lin Fan menjawab, haha, kau benar-benar bermimpi. Aku adalah roh bumi. Aku lahir dari surga dan bumi. Aku adalah roh bawaan. Apakah kau pikir aku akan takut padamu? Sungai roh bumi menegur, lalu apa yang kau minta aku pergi? Teruskan saja dan terus buang-buang energimu. Lagi pula, Yang Mulia juga sedang diburu di luar sana. Tidak ada bedanya bagiku. Lin Fan mengangkat bahu dan menjawab tanpa malu. Lin Fan akhirnya menuai beberapa penghargaan kali ini. Meskipun dia belum mendapatkan sungai roh bumi, dia telah menaikkan level kondisi tubuh fisiknya. Perasaan itu luar biasa. Kondisi kultivasi raksasa roh bumi adalah tingkat menengah surgawi biru, sementara kondisi tubuh fisik Lin Fan sendiri hanya tingkat atas surgawi bumi. Masih ada ruang untuk tumbuh untuk saat ini. Karena itu, Lin Fan sama sekali tidak terburu-buru, dan mengambil waktu sendiri. Dia ingin melihat siapa yang akan menghabiskan yang lain terlebih dahulu. Blood Sea adalah keterampilan yang menantang surga yang dapat meregenerasi tubuhnya dan menyembuhkan semua luka. Ditambah dengan jumlah kekuatan hidup yang tak terbatas yang disediakan oleh pohon parasol mistis, itu adalah keterampilan yang menantang surga yang bahkan menantang surga itu sendiri. Dia hanya akan mengulur waktu dan terus menguras tenaga pihak lain. Lin Fan menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan mampu bertahan lebih lama dari sungai roh bumi. Sungai roh bumi tidak bisa berkata apa-apa sekarang.
Manusia ini terlalu kurang ajar. Dia adalah roh bumi bawaan. Tidak kusangka manusia ini akan bernafsu melahapnya. Raung, raksasa itu membentak Lin Fan. Cahaya keemasan bersinar di dalam rongga mata yang cekung itu. Seolah-olah dia merasakan kemarahan atas penolakan kurang ajar manusia ini untuk keluar dari tempat. Ini, ada apa dengan raungan itu? Terus memukul saja. Lin Fan mengibaskan jubahnya saat dia melesat keluar ke raksasa batu itu sekali lagi. Dia hanya ingin melihat apa yang dikhawatirkan raksasa ini. Dalam keadaan normal, seseorang seperti dia seharusnya dianggap sebagai penyerbu sejak awal. Itulah alasan mengapa Sungai Roh Bumi ingin membunuhnya sejak awal. Namun, sekarang karena sungai itu ingin dia pergi, pasti ada sesuatu yang dikhawatirkannya. Dan bagi Lin Fan, hal terakhir yang tidak dimilikinya saat ini adalah waktu. Ia hanya butuh sedikit waktu lagi di sini untuk mencari tahu mengapa Sungai Roh Bumi memberinya saran untuk meninggalkan tempat ini. Raksasa itu melancarkan pukulan yang dahsyat. Seluruh kekosongan itu tampak terdistorsi oleh kekuatan pukulan ini. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 800. Itu saja, sejak ia naik level, poin pengalaman yang dibawa oleh raksasa pertama itu juga berkurang. Namun bagi Lin Fan, itu tetap saja menyenangkan. Ia bisa menghabiskan seluruh waktunya di dunia untuk bermain-main di sini. Bagi seseorang seperti Yu Truli yang tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, waktu adalah hal yang paling tidak berharga yang dimilikinya saat ini. Bahkan, Lin Fan merasa lebih nyaman tinggal di bawah sini daripada pergi ke atas. Sungai Roh Bumi mengalir lembut di kehampaan. Melihat manusia terkutuk ini, ia bingung harus berbuat apa. Bam! Gua itu bergetar hebat sekali lagi. Raksasa bumi dan Lin Fan saling bertukar pukulan, menyebabkan pertempuran sengit terjadi. Setiap kali raksasa roh bumi melayangkan tinju, Lin Fan akan berputar 360 derajat di udara. Setelah itu, ia akan membalas dengan pukulan yang akan menghancurkan raksasa itu berkeping-keping. Setiap kali kau meninjuku, Yu Truli akan melayangkan pukulan yang juga menghancurkan kepalamu. Aku hanya ingin melihat berapa kali lagi kau bisa hidup kembali. Lin Fan menyeringai. Raksasa roh bumi ini benar-benar dibuat khusus untuk seseorang seperti dia. Jika orang lain tidak memiliki laut darah atau pohon parasol mistis, mereka pasti sudah kelelahan menghadapi kekuatan regeneratif raksasa roh bumi ini. Raung, raksasa itu meraung saat ia kembali berkumpul. Laut darah Lin Fan juga bergejolak dan menyembuhkannya. Bam, ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 800. Manusia batu kecil. Keluarkan kekuatan yang kau gunakan untuk menghisap payudara ibumu. Yang mulia masih bisa menahannya. Semakin Lin Fan bertarung, semakin bersemangat ia berteriak. Siang dan malam bertukar tempat sekali lagi. Lin Fan tidak tahu lagi berapa lama ia telah menghabiskan waktu di gua ini sepenuhnya. Tapi itu pasti waktu yang lama sekarang. Lin Fan telah menerima tidak kurang dari 100 pukulan sekarang. Adapun raksasa itu, ia akan meraung dalam kemarahan gila setiap kali ia dihancurkan dan dipaksa untuk berkumpul kembali. Kekuatan raksasa roh bumi ini tampaknya agak mirip dengan laut darah. Namun, Lin Fan tidak tahu apakah ia akan menghabiskan energi dalam bentuk apapun setiap kali ia harus berkumpul kembali. Manusia, kau harus mati. Raksasa roh bumi itu marah sekarang. Kenapa manusia ini tidak mati saja? Setiap kali ia menghantamkan pukulan, ia akan berpikir bahwa pihak lain akan mati saja kali ini. Tidak disangka bahwa manusia ini akan berdiri kembali seolah-olah ia baru setiap kali. Adegan ini telah terulang berkali-kali. Bam, ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 800. Ding, keabadian abadi naik level. Ding, keabadian abadi level 16. Ding, kondisi tubuh fisik, kondisi kultivasi penuh surgawi bumi. Ayo, astaga. Aku telah mendapatkan banyak uang sekarang. Lin Fan mengira bahwa peningkatan level ini tidak akan meningkatkan kondisi tubuh fisiknya. Namun, ternyata itu benar-benar terjadi. Keadaan, kultivasi penuh surgawi bumi. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ini pasti sangat menguntungkan. Tak disangka dia bisa meningkatkan keadaan tubuh fisiknya sebanyak ini hanya karena lubang acak yang dia temukan. Kesempatan yang luar biasa. Meskipun raksasa roh bumi ini tampak seperti boneka, dia memiliki kegigihan yang luar biasa. Mengesankan, benar-benar mengesankan. Manusia batu kecil, datang dan coba kekuatan yang mulia.
Lin Fan tertawa sebelum menghantamkan dirinya langsung ke raksasa itu. Bam! Batu-batu beterbangan di mana-mana. Seketika, raksasa roh bumi itu berubah menjadi tumpukan batu. Ayo, berkumpul lagi dan mari kita lanjutkan. Karena Lin Fan tidak mengenakan apapun, dan tidak terburu-buru untuk pergi, dia bisa terus memainkan permainan ini untuk bertahan lebih lama dari yang lain. Dong! Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi di depan mata Lin Fan. Batu-batu itu mencoba berkumpul kembali. Namun, saat mereka terbentuk, mereka pecah menjadi beberapa bagian lagi. Seolah-olah mereka tidak lagi memiliki energi untuk mempertahankannya. Sungai Roh Bumi, apakah kau sudah selesai? Lin Fan mendongak ke arah Sungai Roh Bumi yang mengambang di kehampaan.